Haleluya. Salam. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pastor senior Om John dan Tante John dan gembala sidang di tempat ini Ko Yoel untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi berkat dari sorga. Amin. Ini berkat bukan dari sidi kalang tapi dari sorga. Saya percaya setiap kita telah mengalami kemenangan demi kemenangan, sehingga setiap kita boleh ada dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul kuasa, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena hari-hari ini kita sedang menantikan Yesus naik ke sorga, peringatannya ya kalau Yesus ada di sorga. Tetapi hari ini kita sedang menantikan dia, mungkin hari Kamis depan ya, bukan Kamis ini tapi Kamis depan, kita akan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan setelah itu 10 hari kemudian ada hari Pentakosta, di mana Tuhan Yesus mencurahkan rohnya yang tidak terbatas untuk kita boleh hidup sama seperti Kristus hidup. Hari ini boleh ditampilkan? Bisa ditampilkan? Oke. Kuasa, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita akan baca sama-sama kebenaran firman Tuhan ini dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini, 2 iya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat terakhir. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Berbahagia orang yang membaca, mendengar serta melakukan firman Tuhan. Hanya membaca saja kita sudah disebut orang-orang yang berbahagia, apalagi sampai melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, ada yang belum kenal saya karena saya udah sering kemari. Terakhir mungkin waktu GPI berdoa. GPI berdoa dulu waktu kita tuan rumah berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu saya terakhir datang ke tempat ini ya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, nama saya Pardamaian. Arti pardamaian suka berdamai, gak punya musuh. Musuhnya hanya kuasa kegelapan. Om John ini dosen kami di Majalengka ya. Saya dan istri saya dari Majalengka ya. Hari ini pelayanan di Sidikalang. Dalam pernikahan kami dikaruniai 5 orang anak, keluarga besar. Ya. Yang pertama namanya Milka, itu kerja di World Bank ya di Jakarta. Yang kedua namanya Eunike, dulu sempat kuliah di Brawijaya 4 tahun, lalu kerja di Paninbank, di Malang juga. Tapi ada panggilan Tuhan ditinggalkan, seperti Ko Yoel ya, tinggalkan. Masa depannya ditinggalkan demi menggapai masa depan yang berasal dari Tuhan. Sekarang jadi pendeta dengan saya. Ya. Yang ketiga namanya Gabriel. Dia juga sarjana manajemen dari UTY Yogyakarta. Tapi karena panggilan Tuhan, kerja di PT Belajar
lagi, PT Belajar Lagi, nanti bisa di searching di Google, itu pusatnya di Jogja. Tapi karena panggilan Tuhan, ditinggalkan juga pekerjaannya. Sekarang lagi sekolah, saya suruh ke Majalengka, tapi dia bilang begini, dulu Bapak waktu saya masih SMP cerita, Om Tan itu pimpinan pusat gereja penyebaran Injil, sekolahnya di Beji. Kenapa Bapak suruh aku ke Majalengka? Aku pengen terima urapan seperti Om Tan katanya. Jadi lagi sekolah di Beji. Ya, hari Kamis pengutusan. Jadi saya akan berangkat ke Beji, Batu Malang ya. Yang keempat namanya Yohana. Ini seperti karena terinspirasi dulu. Yang di sini jago WL, yang di sana kalau nyanyi pas. Sedang kuliah, nyusun skripsi ya, semester 8, nyusun skripsi, jurusan psikologi di USU. Yang terakhir, yang kelima, ini masih SMA kelas 1 di SMA Negeri 2 Sidikalang. Saya percaya ini juga karena doa Om John dan Tante John. Untuk anak-anak didiknya dulu ya, supaya semua berhasil. Haleluya. Hari ini Tuhan tadi sudah sampaikan lewat nubuatan, bahwa ini bukan karangan manusia. Apa yang akan saya sampaikan ini adalah isi hatinya Tuhan untuk kita. Oleh sebab itu saya berharap kita fokus, kembalikan ke PowerPoint, kepada kebenaran firman Tuhan hari ini. Ada 3 kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Kuasa yang pertama dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 berkata begini, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, Yesus, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tujuan pertama dari kematian dan kebangkitan Yesus adalah untuk mengubah tujuan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar mengampuni dosa. Jadi kuasa kematian dan kebangkitan Yesus bukan hanya sekedar mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Bukan hanya sekedar memberikan kemerdekaan, kelepasan kepada kita. Tapi setelah kita dimerdekakan, setelah kita dilepaskan, apa yang harus kita lakukan? Sama seperti kemerdekaan Indonesia dalam kata-kata pembukaan. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan kemerdekaan itu adalah rahmat Tuhan yang Maha Esa. Amin. Jadi Indonesia merdeka bukan karena bambu runcingnya, tapi karena rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kata rahmat itu bicara tentang kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa kita. Sehingga kita menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka. Tapi setelah merdeka kita harus mengisi kemerdekaan itu. Jadi bukan hanya sekedar diampuni dosanya, disucikan hidupnya, tidak diingat-ingat lagi kelemahannya. Tetapi kita harus hidup untuk Tuhan. Gak boleh lagi kita hidup untuk diri sendiri. Amin Bapak Ibu. Slide berikutnya. Boleh ditampilkan? Iya. Dalam Roma 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-9, perhatikan, biasanya orang yang belum mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Yesus dalam dirinya, dia jatuh bangun terus dalam dosa yang sama, dalam kelemahan yang sama. Dia tidak memahami bahwa Kristus telah mati dan bangkit untuk dirinya, supaya dia nggak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, kalau kita masih hidup untuk diri kita sendiri, itu dosa. Karena dosa itu bukan hanya sekedar
melanggar firman Tuhan, membunuh, berdusta, mencuri, menipu. Sebutkan semua jenis dosa di 10 hukum Taurat itu. Tetapi kitab Yakobus berkata, orang yang tahu melakukan kebaikan tetapi dia tidak melakukannya, itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Jadi kalau masih ada di antara kita yang berkata kita sudah mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Yesus, tapi kita masih hidup untuk diri sendiri. Saya mau beritahu kepadamu, engkau sedang hidup dalam dosa. Kita nggak boleh hidup untuk diri sendiri, untuk pasangan kita sendiri, untuk anak-anak kita sendiri, untuk gereja kita sendiri. Amin. Tapi kita harus hidup untuk Tuhan. Gimana caranya? Boleh nggak ditampilkan slide berikutnya? Gimana caranya kita hidup untuk Tuhan? Dalam Kolose pasal 3 ayat 17, 23 sampai 25, firman Tuhan bilang begini. Apapun yang kita lakukan dengan perkataan atau perbuatan, itu dia 17-nya. Lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Cukup hanya melakukan sesuatu dengan perkataan dan perbuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Enggak. Tetapi di ayat 23 sampai ayat yang ke-25-nya firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Karena kalau kita lakukan, maaf ya, kalau saya lakukan sesuatu kebaikan untuk pasangan saya, satu saat kebaikan saya itu nggak dihargai oleh pasangan saya akan tersinggung. Saya kan sakit hati. Kalau orang tersinggung sakit hati, nggak bisa berdoa. Yang jadi rusak hubungannya bukan hanya suami dan istri, tapi hubungan saya dengan Tuhan akan jadi rusak. Oleh sebab itu saya akan lakukan segala sesuatu, termasuk bagi pasangan saya, termasuk untuk anak-anak saya, termasuk untuk GPI Agape yang ada di Sidikalang. Om John sudah beberapa kali datang ke Sidikalang. Tante pernah ikut? Oh pernah ikut juga. Oh iya betul, kita mendoakan yang dipasung waktu itu. Luar biasa. Ya. Tapi gak boleh berhenti sampai di sini Om. Tante harus datang lagi. Karena dulu masih pakai gedung bioskop kita ibadahnya ya. Nah, sekarang udah ada gedung sendiri. Tapi gak semegah ini. Tapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Nanti harapan kita Om John sama Tante datang lagi. Nanti Ko Yoel udah datang tapi nggak nyampe ke Sidikalang. Harus nyampe ke Sidikalang. Di sana ada kopi yang enak. Ada durian yang enak. Semoga pas musimnya. Gitu. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus kita tujukan kepada Tuhan. Seorang WL ketika dia melayani untuk jemaat, satu kali jemaatnya nggak senyum. Lalu waktu salaman di pintu dia bilang, kamu tadi sepertinya kurang urapan, kita akan kecewa. Betul gak? Karena kita melayani itu jemaat. Tapi kalau kita melayani itu Tuhan, orang gak senyum, orang protes dan lain sebagainya. Yang kulakukan udah yang terbaik Tuhan. Jumat aku nyangkal diri Tuhan. Supaya engkau disenangkan. Kalau ada jemaatmu gak ketemu dengan engkau karena merasa gak ada hadirat Tuhan. Tapi yang lain kulihat nangis Tuhan. Aku fokus kepada yang nangis Tuhan. Aku gak tersinggung dan gak terluka. Amin Bapak Ibu. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Itu orang yang sudah mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Tujuannya Tuhan. Bukan dirinya, bukan keluarganya, bukan masa depannya. Saya bersyukur
Ini ada anak-anak yang luar biasa, sudah sarjana, tapi berani tinggalkan cita-citanya, tinggalkan pekerjaannya. Begitu juga dengan kedua anak saya. Berani tinggalkan pekerjaannya. Dulu tamat SMA, saya bujuk-bujuk, masuk Majalengka lah ya nak. Gak ada yang mau. Bapak ini, pikir bapak enak hamba Tuhan katanya. Kenapa aku bilang? Dia bilang begini di depan bapak mereka senyum. Muji-muji bapak, nanti bapak pas pelayanan keluar. Bapak yang diceritain. Di sini nggak ada yang begitu. Saya angkat tangan dengan jemaat di sini. Luar biasa. Amin Bapak Ibu. Tapi di sini Kalang masih begitu modelnya. Tapi puji Tuhan, nggak ada satupun yang bisa menghalangi rencana Tuhan di dalam dirinya. Nggak ada. Rencana Tuhan pasti terjadi atas hidup mereka. Amin Bapak Ibu. Jadi lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia engkau akan kecewa. Engkau yang berkorban untuk yatim piatu, para janda, duda, orang-orang terlantar. Yang mungkin ada. Lakukan bukan untuk manusia. Lakukan untuk Tuhan. Dari Tuhan kau akan menerima berkatnya. Itu kata kitab Kolose, bukan dari manusia. Kalau saya melakukan kesalahan, Tuhan yang berurusan dengan saya. Kalau Bapak Ibu yang melakukan kesalahan, saya nggak perlu hakimi. Tuhan yang akan berbicara kepada Bapak Ibu. Oleh sebab itu masing-masing kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Berikutnya. Nah, dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena kita sudah ditebus. Harganya sudah lunas dibayar. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi seluruh anggota tubuh kita. Baik mata, telinga, hidung, mulut. Ya kan? Kaki, tangan, pikiran, hati kita. Semuanya harus memuliakan Tuhan. Harus. Ketika pikiranmu mulai menyimpang, katakan Tuhan aku gak mau. Pikiranku gak memuliakan Engkau. Ketika hatimu mulai kecut, mulai kecewa, katakan Tuhan aku gak mau. Hatiku gak memuliakan Engkau. Jadi tujuan hidup kita diubah. Yang pertama, kita hidup untuk Tuhan, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Selanjutnya, slide berikutnya. 1 Korintus 15 ayat 19. Firman Tuhan bilang begini, saya coba bacakan ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Di slide-nya saya buat begini, tujuan hidup kita seharusnya untuk kekekalan, bukan untuk hidup yang sementara ini saja. Amin Bapak Ibu. Jadi semua yang kita lakukan ada nggak hubungannya dengan hidup kekal kita? Bapak Ibu, sebelum kita ke sorga nanti. Tapi sebelum itu ada 1000 tahun damai. Itu Wahyu pasal 20-nya. Kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu masih di dunia ini. Belum di langit yang baru, bumi yang baru. Di pasal 21-nya baru turun langit yang baru dan bumi yang baru. Bayangkan ya, untuk jadi wali kota Surabaya, kira-kira habis berapa miliar gitu. Bikin balihonya, pertemuan dengan tokoh-tokoh harus kasih makan, kan begitu kan? Walaupun ada mungkin pengusaha yang nyumbang. Tapi ada kos yang membutuhkan dana di sana. Nah, untuk memimpin 1000 tahun. Bayangkan itu. Memimpin 1000 tahun. Kalau saya nanti jadi camat di Sidikalang, karena saya KTP Sidikalang ya.
Saya jadi camat Sidikalang. Itu 1000 tahun gak bisa digeser sama bupatinya. Amin. Karena raja di atas segala raja yang memerintah seluruh bumi waktu itu nanti adalah Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang saya kumpulkan di sorga, melalui buah pikiran, hati, perbuatan saya, korban saya, itu semua dikumpulkan di sorga. Karat dan ngengat gak bisa merusakkannya, pencuri gak bisa mencurinya. Semua dicatat. Kalau di kantor kita, di gereja kita ada kepala kantor mungkin. Ada sekretaris yang mencatat semua program kerja. Semua persembahan kita, semua persepuluhan kita tercatat dengan rapi. Apa yang kita berikan, 2 kaleng beras atau 2 karung beras untuk keluarga yang gak mampu, itu semua tercatat. Kalau di gereja kita aja itu tercatat, apalagi di sorga. Gak akan pernah hilang. Dan itulah yang dikumpulkan ketika kita nanti dibangkitkan. Lalu kita menghadap tahta Kristus. Dia berkata, sabarlah engkau hambaku. Engkau hanya bisa jadi kepala desa. Haleluya. Oh, si B engkau akan jadi camat. Si C engkau akan jadi bupati. Pemerintahannya masih seperti yang sekarang. Ada wali kota, ada gubernur. Ada presiden di Indonesia. Ada presiden di Amerika. Ada perdana menteri di Malaysia. Dan semua yang kita lakukan itu dikumpul dan dihitung. Jadi kalau udah mati kata kita pengkhotbah, enggak bisa lagi mengumpulkan harta di sorga. Orang yang mati, kata firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat yang kelima, enggak dapat apa-apa lagi di bawah kolong langit. Kita udah istirahat. Jadi kalau masih ada orang yang percaya, opungnya atau omanya, orang tuanya yang udah meninggal datang ke rumah bawa berkat. Itu gak ajaran Kristen itu. Amin Bapak Ibu. Karena orang Batak identik dengan itu. Bawa makanan ke kuburan. Bawa rokok. Apa rokoknya? Karena marga manik kan. Oh dulu rokoknya Johar Manik. Dulu ada rokok Johar Manik, sekarang gak ada lagi. Kan opungnya udah susah. Ditipu sama setan. Ditipu sama roh jahat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan pengen sama seperti 1 Korintus 15 ayat yang ke-19 ini, segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan dan perbuatan, ada nggak hubungannya dengan hidup kekal kita? 1000 tahun nanti kalau kita jadi pesuruh, bayangkan ya, masih ada banyak pesuruh. Aku mau pengen makan apel, ambil dulu. Karena Yesus waktu bangkit dia masih cari ikan goreng ya. Ada ayatnya itu. Tapi nggak mempengaruhi kesehatan. Nggak akan ada kolesterol lagi di tubuh kebangkitan. Biar pintu tertutup semua kita bisa masuk. Yang belum pernah ke Israel, nggak usah sedih. Nanti setelah tubuh kemuliaan Israel masih ada. Amin. Daripada kita ngumpulin uang untuk ke Israel 30 juta, sumbangkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Upahmu besar di sorga katanya. Amin. Bukan berarti nggak boleh, tapi janganlah setiap tahun. Amin. 5 tahun sekali, 3 tahun sekali bolehlah. Itu. Tapi kalau setiap tahun ya kan harus ke sana katanya. Kalau nggak ke sana nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Oh kalau dibaptis harus di sana. Kalau nggak di sana nggak sah. Padahal Yohanes Pembaptis juga membaptis di Ainon karena banyak airnya. Nggak apa-apa kalau mau dibaptis di sana. Tapi ongkosilah yang akan membaptis. Jangan ongkos sendiri ya kan. Om John, aku mau dibaptis di Sungai Jordan sama seperti Yesus. Tapi suruh bayar ongkos sendiri itu kan nggak fair itu. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Lakukan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hidup kekalmu. Engkau sedang menabung di sorga. Kumpulkan hartamu di sorga. Kumpulkan tenagamu di sorga. Kumpulkan waktumu di sorga. Supaya nanti di 1000 tahun damai. Engkau bisa memerintah bersama dengan Tuhan. Bukan hanya jadi pesuruh.
Bayangkan untuk rumah yang di dunia ini saja kita pengen bagus. Betul nggak? Betul? Tapi rumah di sorga diabaikan. Saya berharap nggak ada jemaat di sini yang fokusnya hanya untuk hidup yang sementara ini saja. Tapi fokus kepada kekekalan. Slide berikutnya. Dalam Yesaya pasal 53:6, setiap orang yang mengikuti tujuan atau jalannya sendiri pasti akan tersesat. Oleh sebab itu Yesus mati dan bangkit untuk mengubah tujuan atau jalan hidup setiap kita. Yang kedua, tujuan yang kedua atau kuasa yang kedua dari kematian dan kebangkitan Yesus. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-16 tadi sudah kita baca, saya baca sekali lagi ini ayatnya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Bapak Ibu, ini pengalaman Rasul Paulus. Dia pernah menganggap Yesus itu manusia biasa. Betul ya? Amin. Dia menganggap Yesus itu manusia biasa. Makanya semua pengikutnya Yesus itu ditangkap, dimasukkan ke penjara, bahkan ada yang dilempari dengan batu sampai mati. Kenapa? Karena mindsetnya Saulus, waktu itu Saulus, sekarang jadi Rasul Paulus, belum diubahkan oleh Tuhan. Sama seperti tadi poin yang pertama. Kalau engkau lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, amin. Engkau sedang melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan Yesus yang ada di dalam pasanganmu, orang tuamu, anakmu. Untuk Tuhan Yesus yang ada di gereja GPI Elusa ini. Bukan hanya melakukan untuk GPI Elusa, tapi untuk Tuhan Yesus yang bertahta di gereja ini. Jadi di poin yang kedua ini kita harus mengalami perubahan pola berpikir kita. Cara pandang kita. Ketika kita ketemu sama seseorang yang hidupnya mungkin amburadul, kita nggak hakimi dia, tapi kita bilang sama seperti Yesus yang mau mati untukmu, aku juga mau melayani engkau. Karena Kristus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dalam 1 Yohanes katakan, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bukan hanya waktu, bukan hanya tenaga, bukan hanya uang. Tetapi nyawa kita pun demi keselamatan seseorang. Oleh sebab itu bagaimana itu bisa terjadi? Mindset kita harus diubah. Pola pikir kita harus diubah. Cara pandang kita harus diubah. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5, boleh enggak ditampilkan? Filipi pasal 2 ayat yang ke-5, slide berikutnya. Perhatikan di sini. Kalau ayatnya bilang begini ya, saya bacakan untuk kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya pikiran dan perasaan kita harus sama seperti pikiran dan perasaannya Tuhan Yesus. Amin. Kalau bahasa Bataknya ini, ada orang Batak, berapa orang di sini orang Batak? Ada orang Batak? Ada. Wow. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 saya bacakan dulu ya bahasa Bataknya. Ini bahasa Bataknya ini. Karena bahasa Bible, bahasa Batak itu identik dengan bahasa Ibraninya. Langsung dari bahasa Ibraninya ya. Saya coba lihat bahasa Bataknya. Begini bunyinya. Songon parohauni Kristus Yesus ma parohaun muna. Seperti pikiran Tuhan Yesus Kristuslah seharusnya pikiran kamu. Katanya. Itu bahasa Bataknya.
Hendaklah pikiran dan perasaan kita sama seperti pikiran Tuhan Yesus. Lihat, Yesus tidak kehendaki seorang pun binasa. Betul Bapak Ibu? Amin. Kalau kita udah jengkel, gimana kira-kira kalau udah marah kita? Berkat atau kutuk yang keluar dari mulut kita? Tuhan Yesus dibilang murid-muridnya, lihat ada hantu katanya ketika dia jalan di atas air. Yesus nggak tersinggung. Dia bilang, aku ini gurumu katanya. Petrus menguji, benar nggak itu guru atau hantu? Kalau memang benar engkau guru, suruh aku juga jalan sama seperti engkau di atas air itu. Oke, silakan. Petrus langsung lompat seperti di atas keramik. Di atas tanah kering, bukan di atas air. Waktu dia lompat, seperti di atas air. Waktu dia jalan, seperti di darat, seperti di jalan raya. Tapi tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi. Petrus merasa takut. Waktu dia takut, dia mulai tenggelam. Bapak Ibu, saya mau beritahu kepada kita, jangan pernah takut. Amin. Ekonomi boleh goncang. Dunia boleh goncang. Bahkan nubuatan di Alkitab berkata bukan hanya bumi yang akan digoncang Tuhan, tetapi langit juga akan digoncang. Supaya apa? Supaya tetap tinggal orang yang punya iman yang sejati. Yang gak akan pernah tergoncangkan oleh kuasa apapun. Saya percaya kalau satu kali terjadi orang yang gak menerima tanda di tangannya atau di dahinya, gak boleh membeli dan gak boleh menjual. Karena sekarang ada banyak pendeta mengajarkan. Dulu pakai buku rekening. Sekarang pakai ATM. ATM sebentar lagi gak berlaku, udah pakai handphone. Entar lagi handphone gak laku, udah langsung di tangan. Itu hanya tempat nyimpan uang dan data pribadi kita katanya. Tapi saya ngomong dengan tegas. Kalau amang pendeta menafsirkan itu hanya sekedar. Tapi saya baca di Alkitab itu ada hubungannya dengan ekonomi. Gak boleh jual dan gak boleh beli. Kalau gak pakai itu, berarti itu kalau menurut saya. Ya maaf kalau saya salah. Silakan kita punya pandangan yang berbeda. Mungkin pandangan saya ini masih ortodok. Tapi kalau itu nanti terjadi, mungkin saya nggak akan bisa lagi datang ke Surabaya. Mau masuk ke bandara harus pakai itu. Mau beli harus pakai itu. Mau menjual sesuatu harus pakai ini. Kalau saya nggak akan terima. Mungkin saya melayani di sini Kalang saja. Ke desa-desa saja. Nggak akan pernah datang ke kota-kota besar lagi. Asal saya nggak melanggar firman Tuhan. Yang saya pahami. Kalau mungkin ada yang punya paham yang berbeda. Tidak ada masalah bagi saya. Saya pegang apa yang Tuhan taruh di hati saya. Amin Bapak Ibu. Ada banyak pendeta di sini Kalang. Termasuk gereja kita GPI. Yang ngomong seperti itu. Jangan terlalu polos kau pendeta katanya. Enggak itu maksudnya. Tapi saya ngomong di hati saya nggak akan goyah. Selama Tuhan ya nggak ngomong sesuatu di hati saya. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan ingin perasaan dan pikiran kita harus seperti perasaan dan pikiran Tuhan. Menghadapi situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Menghadapi pasangan hidup, menghadapi anak-anak, menghadapi orang tua, menghadapi tetangga, menghadapi teman seiman. Karena kadangkala teman seiman ini dipakai Tuhan untuk menguji kita. Ketika kita berdoa, Tuhan berikanlah kesabaran kepadaku Tuhan. Aku gampang kali emosi. Tuhan bilang, oke, siap. Waktu kita keluar langsung disuruhnya orang lain. Coba uji dulu, udah sabar belum dia? Langsung ketemu yang gak ngenakkan kita. Barusan kita jam 5 pagi udah doa, minta kesabaran. Ketemu masalah, langsung marah-marah lagi. Tapi di sini gak ada itu. Amin Bapak Ibu. Pikiran dan perasaan kita
Sama seperti pikiran dan perasaan Yesus. Dibilang hantu, dibilang penyesat, dia gak pernah peduli. Yang penting engkau selamat. Apapun yang kau lakukan terhadap diriku, melukai aku gak akan terluka. Yang penting kau selamat. Yang penting kau ibadah. Yang penting kau ketemu sama Tuhan. Kapan gak berubah engkau? Amin Bapak Ibu. Slide berikutnya. Nah, Filipi pasal 4 ayat 8 ini mindset yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Yang mulia, yang sedap didengar. Amin. Yang indah, yang baik. Itu semua ada di pikiran orang-orang, pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Hanya yang mulia, hanya yang indah yang ada di pikirannya. Slide berikutnya. Ini slide terakhir di poin yang kedua. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 ini ditanamkan oleh Ontan di hati kami. Ya, ketika kami di Majalengka. Ujilah segala sesuatu. Tapi pegang yang baiknya. Bapak Ibu, kalau dunia mengajarkan ketika kita masih SD dulu, SMP, SMA diulang-ulang. Rusak susu sebelanga karena nilai setitik. Artinya ribuan jutaan kebaikan kita kepada si A. Sekali aja kita nyinggung perasaannya, yang sekali itu yang diingat-ingat. Itu prinsip dunia. Tapi kalau Tuhan Yesus berbeda. Sejuta kali aku buat kesalahan menyakiti hati Tuhan. Hanya sekali aku datang menyembah Tuhan. Menerima dia menjadi Tuhan dan juru selamat pribadiku. Yang sejuta kali ini gak diingat Tuhan. Hanya yang baik satu itu yang diingat Tuhan. Kalau jemaat, gereja, orang percaya, semua punya pikiran dan perasaan seperti Yesus. Saya percaya. Surabaya dimenangkan untuk Tuhan. Indonesia dimenangkan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi tujuan hidup kita diubah, mindset kita diubah. Yang terakhir, slide berikutnya. Ini slide yang terakhir. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang diubah ketika kita mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Yesus? Status kita diubahkan. Boleh ditampilkan slide berikutnya. Apa sih kata status di situ? Dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 10, anak kegelapan menjadi anak terang. Orang berdosa menjadi orang suci. Bayangkan, yang melakukan itu Yesus. Yang tadinya bodoh, sekarang jadi pintar. Yang tadinya disebut orang gagal, sekarang menjadi orang yang berhasil. Tadinya anak setan, sekarang jadi anak Tuhan. Bayangkan, siapa yang melakukan itu? Yesus, ketika kita mengalami kuasa kematian dan kebangkitannya. Amin Bapak Ibu. Wajah saya boleh tetap sama. Bekas jerawatnya gak hilang. Kecuali pergi ke tukang salon. Di Dempul. Pas saya mau menikah dulu di Dempul dulu. Baru dikasih bedak. Wah, jadi mulus. Setelah selesai pernikahan cuci muka. Waduh, nampak lagi lubang-lubangnya. Tubuh boleh sama. Tapi rohnya udah berbeda. Jiwanya udah berbeda, perasaannya sudah berbeda, emosinya sudah berbeda. Kalau Yesus bisa mengalami kemenangan, saya percaya kita juga bisa mengalami kemenangan. Slide berikutnya. Yesaya 43 ayat yang keempat, yang tadinya tidak berharga, sekarang menjadi berharga dan mulia. Jadi keberhargaan kita bukan tergantung pujian orang. Karena Alkitab berkata, orang yang dipuji orang gak tahan uji.
Tetapi orang yang dipuji Tuhanlah yang tahan uji. Oleh sebab itu jangan pernah cari pujian dari manusia. Orang lain mau ngomong apa, punya pandangan apa, urusanmu dengan Tuhan. Hatiku gak akan terpengaruh. Aku akan lakukan yang terbaik demi hidup kekalku di masa yang akan datang. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan, meneguhkan setiap kita.